Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan nyanyian prosesi kita dari PKJ 22. Marilah kita siapkan hati kita. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom jemaat Tuhan. Dalam rangka pertukaran pelayan firman konsistorium, pertama-tama saya hendak menyampaikan salam hangat dari jemaat GKI Zainal Success Sukabumi yang saya layani kepada jemaat GKI Kafling Polri yang hadir pada kebaktian pagi hari ini. Kiranya salam hangat ini boleh diterima segenap jemaat yang hadir. Dan saudara jemaat Tuhan, tema kita di dalam ibadah minggu ini adalah memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Dengan tema ini kita hendak diingatkan kembali bahwa panggilan memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Dan memberitakan Injil haruslah dengan kekuatan Allah. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Siapa Yesus yang
Karena kita telah berada dalam rumah Tuhan yang kudus, baiklah kita merendahkan diri kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami dari tempat kediaman kami masing-masing untuk masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus ini. Sebenarnya kami tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu, karena kami sungguh menyadari siapakah kami ini. Kami adalah orang-orang yang belum mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kami juga belum mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Inilah ya Tuhan pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Kami malu telah melakukannya. Karena itu kami mohon belas kasihan dan kemurahan hati-Mu ya Bapa untuk mengampuni kami, membasuh kami dari segala dosa kami sehingga kami bersih. Dan kami mohon Tuhan senantiasa memperbarui kehidupan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah Bapa ungkapan pengakuan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan pengakuan kita dengan menyanyi dari PKJ 40. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur dan berbahagia. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari surat Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Marilah kita bersaling salam damai. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertarak. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyempurna aku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kita mendengarkan pujian kepada Tuhan, pujian solo dari Ibu Putri Karya Arista. Selamat pagi. Sebuah pujian berjudul Juru Selamat Dunia, semoga membawa berkat bagi jemaat. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir.
Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah mengampuni dosa dan memperbarui kembali hidup kami. Maka dengan hati yang bersih ya Bapa, kami mohon Tuhan mengisi penuh hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup, yaitu memberitakan Injil kekuatan Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak.
dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kok yang menekan dan gandar yang di atas bahunya, serta tungkat si penindas telah kapatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berumuran darah akan menjadi umpan api. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 1, 4-9. Ku mau beri korban dalam kemahnya.
adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Pembacaan kitab diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang lain yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 4 ayat 12 hingga 23. Injil Matius pasal 4 ayat 12 hingga 23 di bawah judul Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus,
sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan, tema kita adalah memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Ini tema yang menarik, karena itu ada seseorang yang menulis tulisan yang berjudul Kunci Sukses Gereja di Cina. Demikian tulisannya. Suatu hari saya pulang dari gereja. Di jalan saya ngobrol dengan teman-teman saya. Topik kami yaitu apa bedanya gereja di Cina dan gereja di Indonesia. Lalu saya bercerita. Di Cina suatu kali saya beribadah di sebuah gereja kecil, tapi punya iman yang besar. Punya iman yang bisa menggoncang sorga. Tempat ibadah kami sempit sekali. Kita harus duduk berdesak-desakan. Malahan sering sekali saya kebagian tempat duduk persis di sebelah WC. Gereja kami gak punya band. Kita cuma kebaktian pakai piano yang sederhana. Yang main piano juga biasa-biasa saja. Pemimpin pujiannya juga orang-orang biasa. Ada yang bekerja sebagai kasir di rumah sakit, ada yang guru. Gak ada yang punya kemampuan liturgos yang wah. Semua biasa-biasa saja. Lagu-lagunya juga biasa. Yang khotbah juga orang biasa. Gak ada yang lulusan teologi. Mereka orang-orang awam. Ada yang dokter, dosen. Pokoknya semua orang biasa. Tetapi suasananya sungguh luar biasa. Saya belum pernah di Indonesia datang ke satu kebaktian yang suasananya bisa menandingi atmosfer penyembahan di gereja itu. Begitu jemaat berdiri dan kami menyanyikan satu lagu, Suci, Suci, Suci. Terasa sekali hadirat Tuhan langsung menghangatkan kami. Begitu pemimpin pujian membacakan satu bagian dari Mazmur, hati saya langsung bisa tersentuh. Seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau pas pengkhotbahnya yang notabene adalah orang-orang awam berkhotbah, jemaat semua duduk dengan tenang. Saya sendiri bisa terheran-heran apa yang mereka bicarakan. Banyak yang sudah saya tahu, tapi kalau mereka bicara itu sungguh berbeda. Mereka punya kuasa. Mereka tidak khotbah dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Mereka gak pernah kutip kata-kata orang terkenal. Mereka khotbah dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga saya yang memiliki bahasa Mandarin pas-pasan bisa mengerti dengan jelas. Apa sih yang mereka khotbahkan?
Apakah tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang bagaimana supaya bisnis lancar? Tidak. Dari minggu ke minggu yang mereka khotbahkan intinya selalu sama, yaitu pengabaran Injil. Topiknya bisa beda-beda, tapi intinya selalu sama. Mereka bisa bicara soal kasih Tuhan, soal pengampunan, soal tanggung jawab, tapi mereka selalu membawanya kepada pekabaran Injil. Pertanyaan pengkhotbah, berapa banyak orang yang sudah kamu bawa kepada Tuhan? Apa semua keluargamu sudah percaya? Dan kalau mendengar kesaksian mereka, saya dan teman-teman selalu terharu. Kesaksian mereka beda dengan yang kita biasa dengarkan sebagai kesaksian di Indonesia. Biasanya orang di Indonesia bersaksi, dulu saya sakit, puji Tuhan saya sekarang sembuh. Dulu bisnis saya bangkrut, puji Tuhan sekarang lancar. Tetapi gereja di Cina berbeda. Ada kesaksian tentang seorang anak perempuan. Papa mamanya tidak percaya Tuhan. Tiap kali anaknya berdoa selalu diomeli. Kalau di Indonesia kita pasti berharap papa mamanya akhirnya percaya. Memang akhirnya papa mamanya percaya. Tetapi papa mamanya percaya justru di hari pemakaman anak perempuan itu. Anak itu mati karena kecelakaan yang tragis. Menurut kita itu tidak happy ending. Tetapi setelah papa mamanya percaya Tuhan, mereka selalu membawa orang-orang baru ke gereja. Pernah di satu kebaktian mereka membawa 8 orang. Dan semuanya 8 orang itu percaya Tuhan Yesus. Ada kesaksian tentang seorang pensiunan kepala sekolah yang juga akhirnya bertobat. 4 hari sesudah dia bertobat, dia membawa 2 orang sahabatnya untuk percaya pada Tuhan Yesus. 6 bulan kemudian dia buka satu persekutuan di rumahnya. Kepala sekolah ini tiap kali baca Alkitab pasti menangis. Dia menyesal mengapa tidak dari dulu percaya Tuhan Yesus. Ada lagi kesaksian tentang seorang yang bisnisnya bangkrut karena stres, dia sakit parah. Lalu di rumah sakit dia percaya Tuhan Yesus. Kalau kesaksian di Indonesia biasanya happy ending ya, penyakitnya sembuh, bisnisnya lancar. Tetapi dia tidak. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, sakitnya tambah parah. Akhirnya mati. Tidak happy ending bukan? Itu menurut kita. Menurut Tuhan itu happy ending. Kesaksian yang lain tentang seorang suami. Istrinya meninggal. Tidak disembuhkan Tuhan. Terus dia malah kesaksian. Selesai kesaksian, dia menyanyikan satu lagu. Di mana lagu itu berinti pada bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Mereka tidak memikirkan kenyamanan mereka. Itu bedanya dengan kita. Yang mereka pikirkan ialah kemuliaan Tuhan. Yang mereka pikirkan ialah bagaimana menambah jiwa-jiwa baru. Bukan bisnis lancar, bukan kesembuhan. Pikiran mereka selalu pada bagaimana caranya supaya ada lebih banyak orang lagi yang percaya pada Tuhan. Fokus dari anak-anak Tuhan di Cina itu adalah jiwa, penambahan jiwa-jiwa baru. Mereka tidak berdoa supaya minta sound system yang bagus. Mereka tidak berdoa untuk mobil gereja yang baru.
boro-boro mikir mobil, punya sepeda saja sudah haleluya, sudah puji Tuhan. Yang mereka doakan adalah, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, tambahkan jumlah orang-orang percaya. Engkau sudah memberkati kami dengan kasih-Mu yang melimpah, maka kami juga mau orang-orang lain percaya dan menikmati kasih-Mu. Maka tidak heran kalau jumlah orang percaya terus bertambah. Mereka tidak memikirkan diri sendiri, yang mereka pikirkan ialah Tuhan dan kerajaan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan tidak mengabulkan doa mereka kalau mereka selalu memikirkan kerajaan sorga? Saya tidak mengatakan tidak boleh berdoa supaya bisnis lancar, tetapi apa fokus kehidupan kita? Betapa sering kita ini di Indonesia khotbah tentang pekabaran Injil. Itu yang dia tanyakan dalam tulisannya. Betapa sering gereja GKI khotbah tentang pekabaran Injil. Adakah 1 bulan 1 kali? Itu sudah cukup banyak. Jangan-jangan hanya 1 tahun 1 kali. Tetapi mereka tiap minggu. Nah, saudara-saudara, itulah tulisan dari seseorang yang menggambarkan kesuksesan gereja di Cina dibandingkan dengan gereja di Indonesia. Menarik tulisannya ya. Jadi saudara jemaat Tuhan, kalau kita membaca Injil tadi, maka jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memang untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan dari Allah kepada manusia. Isi kabar keselamatan itu ialah anugerah. Anugerah tindakan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu di kayu salib. Nah, untuk itu manusia harus bertobat, sebab kedatangan kerajaan sorga sudah dekat. Nah, untuk itu juga maka Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tadi kita baca dalam Injil, Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan nanti terus dia menambah lagi murid-murid. Nah, murid-murid yang pertama ini mereka adalah penjala ikan. Lalu setelah mereka dipanggil, mereka dijadikan penjala manusia. Dari 12 orang murid Tuhan Yesus, 4 orang nelayan, 2 orang pemungut cukai, 2 orang dari pejuang kemerdekaan, dan 4 lagi yang lain juga orang yang biasa. Mereka bukan ahli Taurat, mereka bukan orang Farisi, mereka bukan imam-imam, mereka bukan dari kalangan orang terpandang. Mereka semua adalah kelompok orang-orang biasa yang dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, setelah dipanggil, mereka kemudian diberi tugas untuk memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Mereka diberi tugas memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Artinya, mereka memberitakan Injil bukan mengandalkan kepintaran mereka, bukan juga mengandalkan keahlian mereka, bukan mengandalkan uang, bukan juga mengandalkan kekuasaan manusia, melainkan mereka mengandalkan kekuatan Allah. Nah, itulah yang diyakini juga oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua tadi.
Sehingga Rasul Paulus mengatakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan, maksudnya pemberitaan Injil, itu adalah kekuatan Allah. Jadi murid-murid dibekali untuk memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Nah, karena mereka dibekali dengan kekuatan Allah, mereka tidak takut menghadapi apapun juga. Kuasa maut, mereka siap menghadapinya. Ancaman penganiayaan, mereka tidak lari. Asalkan Injil kerajaan Allah sampai kepada seluruh umat manusia. Dengan kekuatan Allah itulah Injil yang tadinya diimani oleh 12 orang murid berkembang diimani oleh 120 orang, berkembang diimani oleh 120.000 orang, diimani 1 atau 12 juta orang, diimani 1,2 miliar orang, dan sekarang Injil diimani oleh hampir 3 miliar orang. Luar biasa. Itulah kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah tidak mungkin hampir 3 miliar orang mengimani Injil saat ini. Dengan kekuatan Allah juga, Injil yang tadinya hanya diimani oleh orang-orang Yahudi meluas ke orang Samaria, ke orang Yunani Romawi, ke orang Afrika, ke orang Eropa, ke Asia, hingga ke seluruh dunia. Itu kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah juga, Injil yang tadinya diimani oleh orang-orang sederhana, kini juga diimani mulai dari raja-raja hingga pemulung mengimaninya. Mulai dari yang tinggal di istana hingga yang tinggal di emperan toko mengimani, percaya pada Tuhan Yesus. Itulah Injil kekuatan Allah. Nah, sekarang ini pertanyaannya, tugas siapakah mengabarkan Injil itu? Dan kepada siapakah kita mengabarkan Injil? Ada kata-kata bijak yang mengatakan begini: setiap hati di mana Kristus ada di dalamnya, maka ia adalah seorang pengabar Injil. Dan setiap hati di mana Kristus tidak ada di dalamnya, maka ia adalah ladang penginjilan. Kata-kata bijak ini mau mengatakan apa, saudara? Artinya, setiap orang yang telah menerima, yang telah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka saat itu juga ia adalah seorang pekabar Injil. Dan setiap orang yang belum menerima Tuhan Yesus, maka ia adalah sasaran penginjilan. Jadi tugas memberitakan Injil adalah tugas kita semua yang sudah percaya. Bukan hanya tugas seorang pendeta, tugas penatua, tugas penginjil, tugas kita semua. Dan siapa saja tetangga kita, sahabat kita yang belum mengenal Kristus, dialah sasaran kita mengabarkan Injil. Dan inti mengabarkan Injil ialah menyatakan betapa besarnya anugerah keselamatan Tuhan Allah yang ia berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Bukan hanya dengan kata-kata,
bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lebih pada bagaimana tindakan kepedulian kasih kita, tindakan keadilan, tindakan keramahan, tindakan memajukan pendidikan, tindakan memperjuangkan kesejahteraan, tindakan menyatakan kesetaraan, menghargai keberagaman. Itu adalah bagian dari tindakan memberitakan Injil, bukan hanya kata-kata. Tetapi sayangnya gereja seringkali gagal di dalam memberitakan Injil. Apa yang dialami oleh Mahatma Gandhi, mungkin sudah sering di mimbar ini pengkhotbah menceritakannya. Bagaimana ia suatu kali dibuang oleh penjajah Inggris ke Afrika Selatan. Dalam pembuangannya di Afrika Selatan, dia tertarik membaca Alkitab. Dalam ketertarikannya, dia sangat senang membaca khotbah Yesus di bukit. Injil Matius pasal 5 hingga pasal 7. Begitu terpesonanya dia dengan ajaran Yesus, sehingga dia mengatakan ajaran Yesus ini dapat menjadi obat penyembuh bagi masyarakat India yang sakit karena perbedaan kasta. Dia sangat meyakini akan kekuatan Injil. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk masuk gereja, untuk beribadah. Tetapi begitu dia mau masuk ke pintu gereja, dia dihentikan oleh seorang pelayan gereja. Dan pelayan gereja itu mengatakan bahwa Anda tidak diperkenankan masuk ke gereja ini karena gereja ini khusus kulit putih. Kalau Anda mau beribadah, gereja di sebelah sana khusus kulit berwarna. Jadi Mahatma Gandhi telah mengalami pemisahan warna kulit. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Allah Bapa kita di sorga membedakan manusia berdasarkan warna kulit. Maka hari itu Mahatma Gandhi tidak jadi masuk gereja dan tidak pernah lagi masuk gereja. Sampai akhir hayat hidupnya dia menjadi pemeluk agama Hindu yang setia. Tetapi dia mengakui banyak sekali perjuangan-perjuangan politiknya untuk memerdekakan bangsa India dari penjajahan Inggris didasari oleh ajaran Kristus. Ini satu bukti gereja gagal memberitakan Injil. Demikian juga apa yang dialami oleh Mao Zedong. Kita tahu dia adalah pemimpin besar komunis di Cina. Dia sangat dihormati. Nah, pada waktu Mao Zedong masih remaja, dia pernah bersekolah. Di sekolah yang dibangun oleh para misionaris Kristen yang datang dari Eropa. Sekolah itu menjadi sarana bagi gereja untuk memberitakan Injil. Suatu hari Mao Zedong mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan guru-guru Kristen dari Eropa itu. Kemudian salah seorang dari guru itu memaki Mao Zedong yang menyinggung rasnya dengan mengatakan anjing kuning. Sebutan itu kemudian membuat Mao Zedong
tidak mau lagi datang ke sekolah yang dirintis oleh para misionaris itu. Tidak mau lagi datang ke kumpulan orang-orang Kristen. Dan sejarah mencatat bagaimana Mao Zedong menjadi pemimpin komunis terbesar di Cina. Mao Zedong telah mengalami pelecehan kata-kata. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Allah Bapa kita di sorga membedakan manusia berdasarkan warna kulitnya. Anda bisa bayangkan apa jadinya kalau Mahatma Gandhi menjadi pengikut Kristus. Pasti banyak orang India menjadi pengikut Kristus. Apa jadinya kalau Mao Zedong menjadi pengikut Kristus? Bisa jadi orang-orang Kristen di Cina jauh lebih banyak daripada sekarang. Tetapi itulah menunjukkan betapa gereja kadang gagal memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita melalui tema hari ini, jangan pernah lagi kita gagal memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Kalau kita memberitakan Injil dengan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kuasa manusia, itu hanya akan membawa kehancuran. Jadi mari kita sebagai gereja selalu memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Maka Injil Tuhan pasti akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita semua orang-orang yang telah menerima Kristus, kita menjadi pekabar Injil. Dan siapa saja sahabat kita yang belum menerima Kristus, mari kita jadikan sasaran pekabaran Injil, mengenalkan Kristus kepada mereka, supaya kita semua boleh merasakan indahnya kasih Tuhan. Amin. Kita bersaat teduh. Kita mendengarkan pujian kepada Tuhan dari paduan suara Gracia. Dan ku menyanyi bergema.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kamilah pekabar-pekabar Injil, dan setiap saudara kami yang belum mengenal Engkau, kesanalah kami seharusnya memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Berkatilah jemaat kami GKI Kafling Polri, agar kehadiran kami di masyarakat, kami menyatakan kasih Kristus, damai sejahtera Kristus kepada lingkungan di sekitar kami, di tempat kami masing-masing berada. Karena itu mampukan kami untuk terus meningkatkan persekutuan yang akrab, kesaksian yang nyata, dan pelayanan yang tulus. Berkatilah majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat di dalam kami melayani Tuhan, sehingga selalu tercipta sehati, sepikir, dan sepakat kami memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dalam pemulihan, dan yang lanjut usia, supaya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menambahkan semangat hidup mereka. Tuhan tambahkan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini, dan segala upaya mereka untuk pulih, Tuhan juga yang menyempurnakannya. Bapa, berkati saudara-saudara kami yang dilanda berbagai bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, maupun juga bencana kemanusiaan seperti perang saudara, baik di Timur Tengah maupun di berbagai tempat, dan saudara-saudara kami yang menjadi korban kekejaman kelompok-kelompok ekstrim yang menutup rumah-rumah ibadah, yang mengalami sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya mengembangkan usaha, saudara-saudara kami yang dianiaya, dilecehkan, dan berbagai pergumulan lainnya. Tuhan, tolong mereka semua. Bapa, berkati juga para pemimpin bangsa dan negara kami, baik itu pemimpin eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga mereka memimpin negeri ini di dalam takut akan Tuhan, dan mereka menggunakan kekuasaan yang Tuhan percayakan bagi pemulihan negeri kami, bagi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, bagi peningkatan rasa aman, dan terus menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Bapa, berkati juga rencana penyusunan program kerja tahun 2017-2018. Demikian juga panitia Paskah 2017 yang telah terbentuk, agar kami semua dapat melaksanakannya dengan baik. Demikian juga untuk proses pengurusan izin rumah ibadah di gereja kami ini. Tuhan, berkati pengurusannya agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Berkatilah juga keluarga jemaat-jemaat kami, baik di dalam pekerjaan dan usaha kami, agar segala apa yang kami kerjakan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Berkati masa depan anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam kecerdasan, dalam pergaulan, dalam mereka berjuang meraih masa depan yang baik. Jadikan juga anak-anak kami berhasil dan beruntung di masa depannya,
namun yang terutama menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita sudah begitu baik di dalam hidup kita, memelihara kita dengan kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah. Karena itu marilah di pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan yang kita bawa dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur, serta mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai. Beribu lidah patutlah sebagai lagu ungkapan syukur kita. Yesus.
kita menyanyikan baitnya yang keempat dan yang kelima. Yang disetuli soraklah memuji kami-Mu, yang buta, lumpuh dan lemah berbangkitlah sembuh. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya nama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami datang kepadamu untuk memuji kebesaran-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Allah Tuhan kami yang ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami, memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, anugerah-Mu, rezeki yang Tuhan berikan buat kami, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Semua adalah karena kemurahan hati Tuhan, bukan karena kami layak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami bawa persembahan kami dengan ketulusan dan kerendahan hati, biarlah Engkau yang mengubahkan persembahan ini menjadi karunia yang hidup, menjadi alat-Mu Tuhan untuk boleh dipakai di dalam memberitakan Injil, menolong sesama kami yang membutuhkan, kepada masyarakat yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami, ubahkanlah hidup kami hari demi hari, boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga hidup yang Engkau ubahkan ini boleh kami persembahkan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Berkati anak-anak-Mu yang boleh mengelola persembahan ini. Tuhan pakai, memampukan dengan hikmat-Mu, dapat menatanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menghadiri perjamuan kasih yang kita adakan di ruang serbaguna di ruang belakang. Terima kasih.